wabarakatuh. Apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda gimana kabarnya? Baik ya. Senang sekali ya kita udah sampai ke keempat saat ini, nggak terasa ya. Walaupun dalam bulan puasa, Bunda lihat kegiatannya di pembelajaran daring tetap diikuti, tugasnya juga tetap terlaksana dengan baik ya. Sekarang kita pada penampilan keempatnya dulu ya. Untuk penampilan keempat ini kita fokus kepada topik kita adalah evaluasi dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam kegiatan ini nanti ada 4 kegiatan yang harus kita lalui. Pertama kita observasi kelas untuk melihat budaya positif yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran berorganisasi dan KSI-nya. Sedangkan yang ketiga itu adalah kita nanti akan penilaian praktik observasi pembelajaran di kelas ya. Nah itu untuk kegiatannya. Dalam kegiatan untuk melihat pelaksanaan proses pembelajaran disiplin kelas, nanti Bunda akan lihat kelasnya mana yang sudah melaksanakan budaya positif tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran yaitu pembelajaran berdifferensiasi dan KSN-nya tentu Bu Ayu sudah apakan ya, sudah rencanakan ya. Insyaallah sudah. Sudah, FPP-nya sudah sudah disiapkan ya. Iya. Oke, bagus sekali ya. Dari standar proses yang sudah Bu Ayu susun ya, dari tujuan pembelajaran apa yang Ibu ajak mana? Tujuannya itu peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi pengaruh negatif terhadap kemajuan iptek dengan tepat begitu Bunda. Terus setelah itu peserta didik ini dengan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning), peserta didik dapat mempresentasikan pengaruh negatif terhadap kemajuan ipteknya dengan benar begitu. Apakah ini berarti tujuannya ya? Melalui tujuan ini, apakah pembelajaran yang Ibu Ayu nanti laksanakan itu mencerminkan pembelajaran diferensiasi dan KSI? Iya Bunda, jadi nanti dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti ada terlihat nanti berdiferensiasinya dan KSE-nya gitu Bunda. Oke, berarti nanti pada pelaksanaan pembelajaran itu akan terlihat ya. Iya. Bagaimana Bu Ayu usahanya untuk mencapai pembelajaran berdifferensiasi dan KSE-nya ini? Yang pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang pertama. Kemudian saya akan membentuk kelompok peserta didik itu sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Dan kemudian setelah itu saya juga membagi kelompok nantinya dan berdiskusi. Nah di situ akan perlihatkan KSE yang akan saya terapkan di kelas gitu. Berarti media, kemudian media pembelajaran sudah pasti disediakan Bunda, sudah saya sediakan juga alat dan bahannya juga sudah berdasarkan ya. Iya. Sudah, berarti kelompoknya juga sudah berdasarkan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Oke, berarti sudah ya. Untuk memahami untuk indikator tersebut ya, nanti Bu Ayu kan sesuaikan nanti dengan profil dan gaya belajarnya ya. Berdasarkan usaha yang sudah Ibu Ayu rencanakan ini ya, maka itu di skala 1 sampai 10 ya, Bu Ayu berada di skala berapa? 7 kayak Bunda. 7 ya. Jadi pada posisi ke-7 ini apakah perlu ditingkatkan lagi? Itu udah pasti Bunda. Jadi seorang guru ini kan nggak ada berhentinya untuk belajar begitu Bunda. Jadi
saya beranggapan segitu nilai saya untuk kedepannya saya biar lebih lebih giat lagi belajar untuk mempersiapkan materi atau perencanaan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas gitu. Kira-kira di angka berapa nanti untuk pengembangan pembelajaran kita hari ini? Targetnya sih 9 lah, nggak usah 10 ya. Iya, 9. 9, targetnya 9, mudah-mudahan tercapai. Iya, mudah-mudahan tercapai nanti ya di angka 9 tersebut, karena Bu Ayu sudah lakukan ya, sudah lakukan persiapan yang matang ya, medianya, kemudian pengelompokan siswa pada profil sesuai profil dan minatnya ya. Mudah-mudahan nanti nilainya tercapai. Kita akan lihat aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ayu nanti ya. Kemudian nanti ketika Bu Ayu melaksanakan proses pembelajaran, saya akan mencatat semua kegiatan yang akan Bu Ayu lakukan ya, untuk melihat seberapa jauh ya pengembangan yang sudah dilakukan. Nanti kita akan refleksi. Ya, itu akan kita catatan itu akan kita lihat nanti sesuai dengan penilaian observasi pembelajaran ya. Oke. Waktunya sudah kita sepakati kan? Ya. Berapa waktunya? 40 kali 2. Iya, oke, 40 kali 2 menit ya. Berarti sudah sesuai ya dengan kesepakatan kita. Ya. Ada yang mau ditanya? Gak ada, benar. Gak pas ya, oke. Berarti kita siap masuk kelas ya. Ya, benar. Terima kasih ya. Kesempatan kita akan melihat nanti kegiatan pembelajaran berbarisasi dan KSN-nya di dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana Bu Ayu menerapkan pembelajaran itu memenuhi tujuan yang Ibu Ayu rencanakan tadi ya, yang berpihak kepada murid, memberikan belajar siswa, kemudian profilnya ya. Nanti kita akan lihat pada pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan ketua. Siap, Kak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya ini udah diganti hari ini. Perasaan kalian hari ini sudah? Sudah. Oke, Ibu mau ngecek ya. Siapa yang hari ini sedang sakit? Ahmad Rizky Fadilah sedang sakit. Andika Pria ya. Pria sedih. Kenapa Pria? Mana Pria? Kemudian yang lagi bete ini siapa ini? Ada Restu, Imas, Cynthia, banyak kali nih ya. Mariam, Sony. Jerry sama Ilham kenapa nih lagi jengkel sama siapa? Orang sebelah. Sudah baikan belum? Belum. Nanti pulang sekolah baikan ya. Kemudian ini yang lagi jatuh cinta ini ada Diki, Sivi, Tony, Imam. Curiga Ibu sama Tony ini. Sama siapa Tony? Betul. Putus nanti kamu. Hasana lagi bahagia. Gozi, Mbak Resna sama Ali bahagia ceria. Ini yang nampak keren. NK sama
sama Mbak Rizka. Mana Mbak MK nih? Lagi keren ya. Sini. Oke. Mudah-mudahan yang sedang sakit sehat hari ini. Kemudian yang lagi marah, bete dan emosi hari ini jadi ceria belajar dengan Ibu. Oke ya. Oke. Untuk semangat belajar hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Siap? Siap. Oke, silakan. Siapa yang biasanya memimpin? Cici Maria. Di Maria. Ini Mbak Maria yang suka jadi jirigennya. Iya. Ayo, ayo Mbak jirigen. Waduh. Ya. Berdiri dong. Berdiri. Siapa nih? Apa? Sara-sara. Sora-sora. Oke. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih Mbak Jirigen. Satu lagi biar semangat. Tepuk semangat. Semangat, Oke. Sebelum kita mulai, kita akan membuat kesepakatan dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Ibu buat di sini ya. Kesepakatan jalan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan satu kesepakatan kita hari ini? Bu, Apa? menyanyikan lagu wajib sebelum belajar. Menyanyikan. Menyanyikan sudah tadi ya, tapi nggak apa-apa ditulis. Menyanyikan lagu wajib nasional. Terus apa lagi? Ayo. Apa Mas Ilham? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Contohnya kayak mana ya Mas Ilham? Datang ke sekolah Belum tepat pukul waktu. 7.30. Datang sekolah. Sebelum pukul 7.30. Datang sekolah sebelum Jam masuk. jam masuk. Sebelum jam masuk. Yakin? Insya Allah. Pulangnya? Waktu. Tepatnya Disiplin waktu ya. Ya berarti sudah mencakup semua kehadiran pulang sekolah juga nanti ya. Terus apa lagi? menghargai pendapat temannya. Bu. Oke, menghargai pendapat teman. Ada lagi? Mendukung dalam aktifnya belajar. Gimana? Mendukung dalam aktifnya belajar. Mendukung? Tidak boleh tidur. Oh, nggak boleh Tidur tidur. ya. Nggak boleh berisik. Mendukung dalam aktifnya bekerja kelompok. Berarti aktif dalam pembelajaran gitu ya. Dalam pembelajaran. Mas Hafid apa tadi? Tidak diizin lebih dari 5 menit. Oh, ini kan jadi aduh si Diki ya kan?
minggu kemarin kita belajar tentang apa? Dampak positif iptek. Tek. Dampak positif terhadap pengaruh iptek. Coba ibu tanya, siapa yang tahu iptek itu apa? Ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan dan Teknologi. ada yang bisa kasih contoh nggak pengaruh positifnya itu apa? Mbak Restu. Mempermudah kita dalam mencari informasi, contohnya dalam bidang pendidikan yang tidak terdapat di dalam buku bisa kita akses dan melalui internet. Ih, pintar sekali. Ada lagi? Pengaruh positifnya. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Bu, boleh? Iya, Mas Gozi, silakan. Memperluas wawasan. Memperluas wawasan. Bagus. Ya, ada lagi? Mas Ilham, berarti ada yang balas tuh. Mas Ilham. Lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu. Contoh dalam berbelanja kita duduk gini aja, datang. Oh, oke, bagus ya. Itu pengaruh positifnya. Pengaruh positifnya yaitu memanfaatkan Internet dengan baik. internet dengan baik. Itu salah satu contohnya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran Ibu kali ini dengan materinya, materi apa kita? Minggu kemarin kita sudah Ibu kasih tahu ya sebelum pulang, sudah Ibu kasih tahu materinya apa yang kita ajarkan hari ini. Dampak negatif terhadap iptek. Dampak negatif terhadap kemajuan iptek. Siapa yang sudah belajar tadi malam? Mbak Restu, Ilham, Sudah belajar. Oh, Mas Rizky sudah. Yang lainnya nggak belajar? Tidur. Tiduran materinya. Oke, nggak apa-apa. Aman. Nah, tujuan Ibu mengajar hari ini, yang pertama itu setelah belajar nanti dengan Ibu, kalian bisa menjelaskan dan mengidentifikasi pengaruh negatif terhadap iptek. Ya, maksud Ibu, kalian itu bisa menjelaskan dan mengidentifikasi pengaruh iptek dengan tepat, gitu ya. Itu tujuan Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu kalian itu nanti bisa mempresentasikannya ke depan, ya, tentang pengaruh Iptek. kemajuan iptek, pengaruh negatifnya ya. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan apa ya, gambar atau contoh dari pengaruh negatif terhadap kemajuan iptek. Jadi nanti kalian akan menjelaskan itu apa sih begitu. Nah, setelah itu kita bagi kelompok dan setelah bagi kelompok kita diskusi seperti biasa ya. Nanti Ibu bagi kelompok sesuai dengan keinginan ya, dengan keinginan kalian. Nanti kemarin itu ada yang apa? Ada yang melihat materi itu dengan melihat video dan Membaca. Oke, nanti Ibu bagi kelompoknya. Nah, kemudian nanti ada Ibu juga akan melakukan penilaian ya. Nah, penilaiannya itu nanti ada penilaian sikap. Nah, sikap itu secara Ibu lihat seperti ini ya. Nah, kemudian ada nilai pengetahuan, jadi nanti ada yang kalian kerjakan. Dan keterampilan itu ada juga Ibu ambil nilainya ketika kalian diskusi maju ke depan nanti. Paham ya? Oke. Sebelum masuk ke sini, kita berdiri dulu lagi. Oke, betul lagi. Jangan, Vivi udah geleng-geleng kepala ya. Masih ingat lagu Marina? Kita tes dulu ya, testing. Marina menari di atas, salah ya? Di atas menara, di
memilih gambar mana yang mau ingin kalian jelaskan. Perhatikan ya. Perhatikan kelihatan Mbak? Betul? Kayaknya kelihatan ibu ini. Ini deh. Nah, perhatikan ya. Ini gambar nomor 1. Kelihatan, Koji? Ini nomor 2. Sudah? Sudah. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Dan ini nomor 5. Sudah? Sudah. Sudah lihat gambarnya? Ulang lagi ya. Oke. Siapa yang mau menjelaskan ini gambar apa begitu? Oke, Mas Rizky dulu. Mau nomor berapa Mas Rizky? Nomor 1. Boleh. Apa Mas Rizky? Ini orang sedang melakukan joget-joget ya di dalam kafe. Nah, juga di situ juga banyak berkumpulan orang membawa juga botol Bu sehingga mau memabukkan Bu. Oh, Nah, gitu. seperti itu. Oke, bagus. Siapa lagi? Bu, Mbak Restu, nomor berapa? nomor 5. Oh, ini nih. Hati-hati Mas Rizky, ini yang suka shopping ini kayaknya. Ayo Mbak Restu, apa gambarnya? Kan dengan adanya iptek atau teknologi semakin maju kan semakin mudahnya budaya asing itu masuk ke Indonesia, dan itu menyebabkan Indonesia yang awalnya yang kental dengan adatnya itu bisa tercampur oleh gaya kebarat-baratan karena adanya penyalahgunaan iptek tersebut. Oh, oke. Lanjut, siapa lagi? Sisa 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ayo, siapa yang mau menjelaskan lagi? Ini gambar apa gitu? Nomor 4 Bu. Mas Rizky lagi, yang lain. Oh, Bozi. Ini Kapolda dulu ya. Kapolres. Kapolda. Nomor berapa Kapolda? Nomor 2. Ah, nomor 2 ya. Pas. Jadi dengan adanya iptek, para pelajar kan udah menggunakan itu namanya media elektronik. Mereka main informasi kayak yang negatif itu, kayak orang minum itu dianggapnya keren, lalu mereka melakukannya. Oke, bagus sekali. Siapa lagi? Saya Bu. Oke, Mas Ilham nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke. Nah, dampak negatif iptek yang terjadi di sini tuh ada beberapa. Salah satunya yang pertama, di sini terjadi apa sih namanya, kayak masing-masing itu sibuk ke gadget sendiri, jadi sosialisasinya kurang bahkan nggak ada. Yang kedua di sini karena apa namanya, mungkin pengaruh apa di sini rawan terjadi pelecehan seksual. Oh, gitu. Oke. Lanjut, yang terakhir. Nah, ini siapa yang mau menjelaskan? Saya. Oke, Mas Rizky lagi. Nah, itu yang tadi itu karena penyalahgunaan elektronik yang dapat menghasilkan banyak seperti itu gambar tersebut, game online untuk penyebaran hoax. Nah, sehingga game online itu dapat merugikan seseorang. Oke, bagus sekali ya. Berarti anak ibu ini udah pandai menganalisis gambar ya. Oke. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok sesuai dengan minatnya kemarin ya. Ada yang milih video sama Membaca. silakan masuk ke kelompok ini.
dicari videonya yang sudah Ibu share di laptopnya masing-masing. Silahkan ditonton bersama temannya ya. Ibu kasih waktu berapa menit ya di videonya? 5 ya, 5 menit melihat videonya. Nah kemudian setelah itu buat kesimpulan di masing-masing kelompoknya masing-masing ya. Kesimpulan dari materi yang sudah dibaca dan sudah ditonton. Dibuat di sini, jangan lupa ditulis kelompok berapa. Apa? Bisa tapi kan? Ditulis kelompok berapa, kemudian simpulkan. Dan jangan lupa persiapkan pertanyaan untuk kelompok lain ya. Siapkan pertanyaan untuk kelompok lain. Jadi nanti ketika presentasi ke depan, jadi sudah siap pertanyaan. Kelompoknya Mbak, kelompok berapa teman-temannya ya. Ditulis di atas kelompok berapa, kemudian nama teman-temannya. Buku cetak bisa diambil di sini nih, ada nih buku PKN-nya. Yang butuh silahkan diambil. Kalau sudah, ketua kelompok ayo maju ke depan, kita ambil undiannya. Undiannya maju yang ke berapa ya? Semuanya. Nomor berapa? Ya, kita pertama. Berarti yang maju pertama kelompok? Kelompok 4 ya. Terus yang kedua? Oh 3. Yang ketiga? Kelompok 2. Dan yang keempat kelompok 1 ya. Oke. Sudah siap kelompok 1 maju? Sudah siap maju kelompok 1? Kelompok 4? Oke, kalau sudah ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju Ya. dengan kami di sini ingin presentasikan hasil kelompok kita yang akan dibuat oleh Mbak Maryam. Pada beliau silakan. Baiklah, tadi kita sedang membahas tentang apa tadi? Dampak negatif. Dampak negatif dari iptek. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama mengancam kebutuhan NKRI.
Pengaruh negatif kemajuan iptek yang selanjutnya mengancam kebutuhan NKRI. Apabila tidak digunakan dengan baik, kemajuan iptek dapat menyebabkan konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lanjut poin yang poin kedua, kurangnya kemampuan bersosialisasi pada anak di usia dini. Teknologi bisa meracuni dan membuat candu penggunanya. Anak-anak menghabiskan waktu mereka di rumah menonton TV, bermain game di HP. Anak-anak yang keseringan menggunakan teknologi untuk kesenangan mereka, lama-lama mereka akan kecanduan terhadap benda tersebut. Ya kan? Ya enggak? Kita termasuk kayak gitu. Ya. Sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk keluar rumah dan bermain dengan teman sebaya mereka. Mereka akan menarik diri dari pergaulan dengan teman-teman mereka. Dan apabila diberikan terus-menerus, hal ini akan terdampak sampai mereka tumbuh dewasa. Penjelasannya akan dijelasin Mas Sani. Ya baiklah, tadi itu adalah dampak negatif dari iptek. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi apabila seorang anak dikasih HP gitu, tapi tidak dikontrol, tidak dikontrol, gitu. Apa dampaknya? Apa dampak bagi seorang anak yang bermain HP tidak diawasi dengan tuanya? Mau dikumpul dulu pertanyaannya apa langsung? Gimana? Dikumpul dulu ya? Oke, dicatat ya. Dicatat. Kemudian berikutnya ada bertanya lagi. Silakan Rizka. Bagaimana cara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpengaruh negatif terhadap kemajuan kita? Nah, kemudian berikutnya silakan Kang Imam Karimun. Bagaimana cara mengurangi penggunaan HP terhadap anak-anak? Sedangkan terkadang anak-anak sekarang suka menangis kalau tidak diberi HP. Ulang lagi Mas Imam. Bagaimana cara mengurangi penggunaan HP terhadap anak-anak? Sedangkan terkadang anak-anak sekarang suka menangis kalau tidak diberi HP. Silakan langsung dijawab, moderator. Ya, ini pertanyaan. Jadi jawaban akan dibuka, akan dijawab oleh Kang Soni. Silakan Kang Soni jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang terjadi apabila seorang anak dikasih HP? Ya, betul. Seperti yang dijelaskan Pak Mariam tadi, teknologi bisa meracuni dan membuat candu penggunanya. Jadi kalau anak-anak dikasih HP tanpa pengawasan, mereka akan menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan akan membuat mereka menjadi malas. Oke. Yang selanjutnya ini apa? Udah kalau Bagaimana cara kesatuan Di apa Mas moderator ditanya dulu apakah sudah puas? Sudah jelas tadi yang dijawab oleh Kang Soni. Bisa diulang lagi. apa yang terjadi apabila seorang anak dikasih HP kan? Seperti yang dijelaskan Mbak Mariam tadi, teknologi bisa meracuni dan membuat candu penggunanya. Teknologi tadi contohnya HP. Jika anak dikasih HP, mereka kan
kecanduan dan bisa menyalahgunakannya karena tidak ada pengawasan. Jadi dia akan bermalas-malasan gitu ya kan, malas belajar, malas untuk mengenal budaya-budaya kita, kayak bermain kelereng kayak gitu loh masyarakat lah. Terus bentar. Bisa jelaskan bagi anak yang tanpa pengawasan tapi dia memiliki apresiasi untuk sungguh-sungguh mendapatkan kemauannya dia tanpa pengawasan, dia bisa mandiri. Seperti topik kita ya kan ini yang sedang dibahas dampak negatif. Iya, ada yang temannya. Contoh Kaitannya. kaitan anak ya seperti siapa ya? Ya kalau pengawasannya seperti itu ya mungkin bisa dia menggunakannya dengan baik. Kalau anaknya memang sungguh-sungguh untuk menggunakannya dengan benar. Selanjutnya, bagaimana cara kesatuan dan kesatuan Indonesia agar tetap utuh terhadap kemajuan kita? Ya dengan cara memanfaatkan iptek tadi dengan sebaik mungkin dan tidak menyalahgunakannya. Contohnya ya kayak kita tuh tidak boleh kayak rasis terhadap suku lain atau rasis terhadap terhadap budaya-budaya lain. Intinya tidak boleh rasis yang bisa memecah belahkan. Apa itu rasis? Rasis ya. Rasis itu kayak membeda-bedakan. Apa? Rasis. Apa rasis itu? Jadi kasih terhadap satu golongan. Iya. Gimana? Jadi kasih terhadap satu Oh. golongan. Lanjut. Udah puas kan? Udah, oke, lanjut. Oke. Ini Mas Roni semua nih yang jawab. Pertanyaan Ayo cepetan. Bisa jawabnya? Yang ketiga itu cara mengurangi anak-anak untuk menggunakan HP, sedangkan anak-anak suka menangis diberi kalau tidak diberi HP. Jadi kalau anak-anak itu jangan terlalu dikasihkan HP karena dapat kecanduan gitu. Oke, cukup ya. Jadi Ibu nambahin dari pertanyaan siapa kelompok 1 tadi ya. Bagaimana? Apa tadi? Bagaimana? Kedepannya ya, kedepannya ketika anak-anak itu diberi HP tanpa ada tidak dikontrol ya, tanpa ada pengawasan atau tanpa dikontrol, maka yang terjadi itu adalah bagaimana kelompok lain? Apa yang akan terjadi? Lepas kendali. Lepas kendali? Iya, Bu. Iya, contohnya kayak mana lepas kendalinya ini? berontak. Berontak. Ini Bu, gara-gara kecanduan dan juga pengaruh ke cara pikirnya yang bisa jadi lola, terus berpengaruh ke mata juga. Terus karena kurang suka berkegiatan fisik, jadi badannya lemah juga. Kucing. Itu. Apa? Edes. Jadi pertanyaan itu sebenarnya bisa kalian menjawabnya sendiri. Ibu nih bukan gara-gara HP nih ya, bucin ya. Sibuk canda, soalnya kok. Iya. Juga anak-anak kalau memang sudah terbiasa tidak ada pengontrolan dan pengawasan dari orang tua, anak-anak juga
menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Iya. Ya tidak tahu waktu, tidak bisa bagi waktu. Kalau cuma main game saja. Udah ya, cukup ya. Nah, kemudian yang kedua tadi itu tentang apa tadi? Apa pertanyaannya? Bagaimana cara kesatuan dan persatuan Indonesia agar tetap utuh terhadap kemudian? Tadi yang dijawab sama Mas Wali benar. Saling menghargai budaya lain, ya itu salah satu contoh agar terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, tidak pilih-pilih teman atau rasis tadi ya istilahnya Mas Wali tadi. Lanjut yang selanjutnya yang dijawab sama Mas Wali itu tentang bagaimana caranya anak tadi ya. Bagaimana cara mengurangi penggunaan HP terhadap anak-anak? Bagaimana caranya? Dengan cara dibatasi bu. Mengenalkan anak Diberi jadwal. lingkungan sekitar. Diberi jadwal, dibatasi apa lagi? Diawasi. Diawasi. Terus apa lagi? Diberi ini bu, peralihan. Maksudnya belajar HP dia tuh. Iya, bagus. Tahu kalian jawabannya sebenarnya. Sudah ya, silakan ditutup. Baiklah, itu tadi diskusi kami. Sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Undian undian langsung undian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Kang Imam Karim. Sudah Kang Imam, Ya, sahabat ada kesalahan teknis, salah beberapa. Ya, jelasnya arus informasi yang masuk akibat kemajuan iptek juga sangat berpengaruh pada generasi muda. Akibatnya kasus kenakalan remaja pun meningkat akibat meniru budaya asing tanpa berpikir panjang. Oleh sebab itu kita harus menjadi nilai-nilai luhur Pancasila dan agama sebagai penyaring budaya asing. 2. Maraknya kabar bohong atau hoax. Kabar bohong dapat memberikan informasi palsu, bohong dan misleading atau mengaruh ke fakta yang salah. Tentunya kabar bohong ini sangat merugikan masyarakat dan dapat memicu konflik. Setelah diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Monggo. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar kita sebagai generasi muda tidak terpengaruh? Iya. Iya, terima kasih. Baiklah, saya akan bertanya dari kelompok 4. Tadi kelompok 3 menyampaikan tentang kabar bohong atau hoax. Menurut Anda bagaimana menyikapi pengaruh negatif tersebut? Satu. Ya bisa. Pertanyaan dari kelompok 1 ya. Bagaimana
bagaimana tindakan pemerintah dalam mengenai permasalahan kenakalan remaja dan berita bohong atau hoax. Mengenai permasalahan Masalah hoax tadi. dalam mengenai permasalahan kenakalan remaja. Sudah? Oke. Ini yang di belakang kayaknya lagi diskusi apa ini? Coba sekarang apa yang dipegang ditaruh di meja. Yang di depan taruh di pokoknya lepaskan, hilangkan yang ada di tangan kita, kemudian pikiran kita kosongkan. Sudah kosong. Sudah yang di depan juga sama ya. Tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan perlahan. Dari bawah, Bu. Aja. Keluarkan. Bahaya melihat dari mulut kan. Dimulai lagi ya. Ambil lagi nafas dari hidung. Keluarkan dari jantung. Keluarkan. Coba jangan berbicara dengan temannya. Fokus kita ya. Dikit bisa. Mulai aja. Tarik nafas dari mulut. Salah ya. Dari hidung. Keluarkan. Pelan-pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Mbak Nurul dari tadi kan dilepaskan, ditahan terus di dalam. Sekarang tidak bersuara dan tidak bergerak, matanya ditutup. Matanya ditutup. Jangan tidur ya Ki, bukan gitu posisinya Ki. Sudah? Perhatikan, dengar suara yang paling dekat menurut kalian itu suara apa? Jangan sebut. Jangan disebut. Tidak ada yang bersuara. Dengar baik-baik. Didengar baik-baik suara. Matanya dipejamkan. Matanya dipejamkan. Suara paling dekat menurut kalian itu apa? Sudah? Masih tetap pejamkan mata. Suara yang paling jauh sekali terdengar di telinga kalian. Coba perhatikan, dengarkan baik-baik. Suara yang paling jauh. Sudah terdengar. Sudah ya, diingat lagi yang paling dekat tadi apa, dan yang paling jauh apa. Sudah, tarik nafas lagi dari hidung, keluarkan. Sudah ya, bisa konsentrasi lagi. Kita dengar kelompok 3 menjawab pertanyaan. Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Kang Idam.
kelompok 1. Pertanyaannya Pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana tindakan pemerintah dalam mengenai permasalahan kenakalan remaja dan berita hoax? Nah, contoh yang mungkin nggak begitu jauh atau mungkin yang sudah beberapa dari kita ketahui jika pemerintahan itu sudah melakukan beberapa upaya untuk menangani ataupun menanggulangi kasus kenakalan remaja dan menyebarnya berita hoax. Salah satunya adalah beberapa waktu sudah cukup lama itu ada diciptakannya UUT yang undang-undang mengenai ini apa namanya mengenai IT itu yang pertama. Dengan undang-undang itu kan berarti bisa secara tidak langsung ataupun secara langsung juga itu dapat mencegah terjadinya berita hoax ataupun cybercrime kan. Terus juga pemerintah dalam menanggulangi kenakalan remaja, salah satunya yang paling dekat saja itu contohnya adalah link-link yang mengandung hal-hal yang negatif itu beberapa sudah ditutup walaupun masih bisa dibuka dengan berbagai cara. Tapi itu sudah salah satu yang berdampak luar biasa gitu loh. Karena kalau terbuka begitu saja, mudah diakses, mudah ditonton dan banyak ditonton oleh anak bangsa, itu anak bangsa akan terpengaruh dengan apa yang ditonton dan jadilah kenakalan remaja gitu. Jadi saya kurang puas Mas ya. Apakah bisa tercegah cuman menimbulkan atau mengadakan kayak menciptakan undang-undang lagi kayak IT tadi tanpa adanya pemerintah turun tangan atau langsung ke lapangan? Apakah bisa tercegah? Kalau saya cuma adanya terciptanya hal yang baru tadi dari IT tanpa adanya turun ke lapangan. Di kepemerintahan itu kalau ada undang-undang kan ada masing-masing bidangnya sih. Ada bagian yang menciptakan undang-undang, itu pasti dengan pertimbangan-pertimbangan. Ada bagian yang melaksanakan undang-undang ataupun menegakkan undang-undang tersebut. Jadi pemerintahan itu setiap apapun kebijakan yang ada itu pasti ada petugas masing-masing ke turun ke bawah. Contoh kayak maling aja lah, itu ada undang-undang tentang maling. Ada nggak penegak hukum yang di bawah yang menangani tentang maling? Tentunya juga dengan bantuan masyarakat sekitar. Ya pasti ada yang turun tangan aja di lapangannya. Pemerintah yang turun langsung ke lapangan. Ya, itu bukan perintah atas tuh. Iya. Contohnya, nah, pemerintah siapa ya? Dia mengandalkan siapa untuk turun tangan ke lapangan? Ibu Ibu luruskan ya Rizky. Jadi maksudnya dari Mas Ilham ini, jadi Mas Ilham tadi menyebutkan pemerintah itu membuat undang-undang tentang IT, gitu ya. Nah, undang-undang IT ini, ya itu bukan mentok di pusat aja bukan, tetapi diedarkan ke masyarakat. Jadi awalnya itu kenapa sih kok bisa tahu ada kejahatan tentang IT otomatis ada apa? Ada laporan, ada kasus yang terjadi. Nah dari hal itu dilaporkan. Nah pemerintah ini membuatlah sebuah aturan tadi yang disampaikan Mas Ilham tadi untuk mengatasi hal itu. Jadi pemerintah itu nggak bisa langsung turun, ya, karena Indonesia ini luas. Jadi dengan cara membuat aturan itu, insya Allah bisa mencakup semua permasalahan IT yang ada di Indonesia. Begitu. Oke, Mas Rizky? Dukungan masyarakat ya. Gimana? Kenapa? Nah, ada dukungan masyarakat juga Bu. Itu udah pasti. Yang paling menguatkan itu adalah undang-undangnya. Kalau tidak ada undang-undang, pasti tidak ada yang istilahnya mengikat atau menguatkan itu. Jadi kalau misalkan hanya di masyarakat aja, kalau tidak ada aturannya, ya mungkin akan
masih akan tetap terjadi ya permasalahan itu begitu. Oke? Sama-sama sebenarnya pemerintah dan masyarakat. Lanjut pertanyaan yang kedua. Keluarkan dari bawah. Pertanyaan kelompok 4 yang akan dijawab oleh Mbak Enggak. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi kabar hoax? Menurut saya, bagaimana cara menyikapi kabar hoax? Kita tidak dibenarkan untuk langsung percaya pada berita yang beredar. Apalagi kalau kayak buka Facebook terus banyak tuh yang membagikan. Kita jangan langsung percaya, kalau bisa kita cari ini sumbernya tuh awalnya dari mana sih, benar-benar terjadi tidak sih. Jadi tidak langsung mempercayai, kita harus selektif terhadap berita yang beredar, apalagi yang kalau cepat dibagikan itu kan cepat melambung ya, cepat viral beritanya. Jadi kita tidak dibenarkan, kita bisa mencari kebenarannya melalui kayak berita-berita yang langsung ditayangkan di televisi seperti ya TV One, dan berita-berita yang memang diliput langsung didatangi oleh reporternya. Oke, cukup. Intinya bahwa jawaban dari kelompok 3 ini kita harus selektif. Ya, harus selektif. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Mbak Karomah. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar kita sebagai generasi muda tidak mudah terpengaruh dari dampak negatif iptek? Yang pertama itu meningkatkan kualitas iman di dalam diri kita. Karena kan nggak ada ya kan agama yang mengajarkan pada kesalahan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan iptek dari hal yang tidak berguna. Contohnya bermain game terlalu lama, menonton video-video yang tidak. Yang ketiga yaitu mengikuti banyak kegiatan-kegiatan positif dalam bermasyarakat, contohnya ikut gotong royong, ikut serta dalam Karang Taruna. Ya. Alhamdulillah, penjelasan dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok. Silakan kembali. Jadi kita 2 kelompok aja. Dari diskusi kita hari ini, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak materi kita hari ini? Oke. Sebenarnya dari materi ini saya menyimpulkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dampak negatifnya. Jadi kita harus, tadi yang sudah dijelaskan, kita harus bersikap selektif dalam berbuat, dilihat ke depannya apa yang bakalan terjadi, apakah ada manfaatnya atau tidak. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada? Tidak ada? Oke, Mas Hafid silakan. Iptek itu kan sangat luas gitu Bu. Jadi ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Dampak positif itu bisa memudahkan kita, dan dampak negatifnya itu sangat merugikan sekali. Jadi kita tuh juga harus bisa memilah mana yang negatif, mana yang positif dari iptek. Oke, bagus sekali ya, cukup ya. Jadi intinya kita belajar tentang pengaruh negatif terhadap iptek. Intinya kita harus selektif ya, selektif terhadap hal-hal yang masuk ya, yang berpengaruh terhadap iptek. Jadi harus selektif apakah ini baik apa enggak untuk saya, apakah ini bagus atau tidak untuk saya, begitu ya. Jadi harus pandai-pandai kita untuk
memanfaatkan ya. Ayo berdiri semua. Kalau aku Bu. Mengerjakannya 5 menit saja ya, karena itu soalnya. Jadi nanti kalian bisa memilih. Di situ menyebutkan ya, tuliskan dan jelaskan pengaruh negatif terhadap kemajuan iptek ya. Jadi anak-anak ibu boleh memilih nanti mau menyebutkannya saja atau sambil menjelaskan juga boleh. Jadi nanti kalau ada sambil menjelaskannya juga itu ada nilai plusnya nanti ya. Jangan lupa di LKPD-nya ditulis nama dan kelas. Masih ngantuk Pak Restu? Oh sakit perut. Oke, kelompok 4 nih tadi ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Kalau sudah dikumpulkan? Sudah? Nah, nanti kelompok 3 menyusul ya, mengumpulkannya ya, Mas Ilham ya. Oke, sekarang nih sebelum pelajaran kita berakhir, Ibu pengen menanyakan perasaan kalian setelah belajar kali ini. Ini yang ini lah ya, yang lagi jengkol nih. Mas Jerry sama Mas Ilham. Mas Jerry gimana? Masih jengkol? Oh udah full. Udah full. Kalau Mas Ilham gimana perasaannya? Agak mendingan Bu. Agak mendingan. Oke. Ini yang sakit tadi sehat kan? Sudah sehat. Alhamdulillah. Yang bete nih. Malah ada tambah sakit lagi sana. Yang bete Mbak Restu, Imas, Cynthia, Mariam, Sony. Gimana perasaannya? Sudah aman? Aman. Belum Mas Restu? Mbak Restu belum? Kenapa? Oh sakit gigi. Oh ya mudah-mudahan. Oh, sama-sama Ibu. Mudah
jadi nanti kalian belajar dulu sebelum Ibu masuk minggu depan. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sebelum kita pulang, disiapkan. Saya juga sebelum kita pulang mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Baik, Bu Ayu ya. Ibu senang sekali ya tadi mengenai pembelajarannya sesuai aktif dan sebagainya ya. Terima kasih ya telah melaksanakan sesi pembelajaran selama 2 kali 40 menit. Baik, Bu Ayu, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi ya, dari yang sudah laksanakan, Bu Ayu bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang berpihak kepada yang berdaftar organisasi dan KSE-nya? Kalau saya lihat tadi, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ada sesuai dengan berdiferensiasi dan ada KSI-nya juga benar. Berarti sudah terlaksana Iya. ya, tercapai. Jadi kekuatan Bu Ayu pada pembelajaran tadi itu dari mana asalnya? Atau apa menyebabkan pembelajaran Bu Ayu itu terlaksana pembelajaran berprestasinya dan ber-KSI? Kalau menurut saya persiapan yang pertama, kemudian dari ketika membedakan anak, cara belajarnya itu menjadikan anak itu lebih paham dan lebih aktif gitu belajarnya begitu Bunda. Terus selain itu juga dengan menggunakan KSE ya, membuat anak itu jadi lebih fokus gitu, walaupun memang tidak berjalan dengan maksimal begitu, tapi setidaknya bisa membantu anak itu untuk fokus begitu. Jadi dengan berorganisasi anak lebih aktif, lebih fokus, ya, lebih terlibatlah dalam pembelajaran ya. Jadi tadi Ibu Ayu sudah jelaskan bahwa untuk pembelajaran yang lebih menarik, membuat siswa aktif itu perlu persiapan, persiapan yang matang ya. Jadi kita seorang guru harus mempersiapkan ya sebelum pembelajaran dimulai ya, kita harus sudah siap. Jadi sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu menarik dan menantang ya. Jadi dari pengalaman yang Ibu Ayu laksanakan, udah rasakan efeknya ya, apa rencana Bu Ayu ke depannya? Rencananya insya Allah nih ya Bunda, ke depannya itu menggunakan pembelajaran yang seperti ini begitu, karena dilihat itu sangat sangat bagus sekali dan menjadikan anak itu tidak bosan di kelas begitu, dan tujuan pembelajaran kita pun tercapai gitu Bunda. Iya, bagus sekali ya. Selain untuk Bu Ayu sendiri, ada keinginan untuk menularkan kepada teman-teman sejawatnya? Insya Allah Bunda. Iya, itu yang akan kita lakukan ya untuk pendidikan berikutnya. Bu Ayu harus menularkan, kan Bu Ayu sudah memperlihatkan bagaimana ketika kita mengajar kita harus mempersiapkan ya, mempersiapkan segala kebutuhan ya dalam pembelajaran kita, baik itu RPP-nya, medianya, strategi yang digunakan, sehingga berpihak kepada murid itu harus kita diseminasikan ke teman ya. Nah, nanti untuk kegiatan berikutnya Bu Ayu harus merencanakan dengan siapa Ibu Ayu akan merencanakan kegiatan
kegiatan ini. Pilih satu orang guru, ya. Kemudian jadi temuannya itu ini dari pembuatan RPP-nya, dari pembuatan RPP berdiferensiasi dan ber-KSE, kemudian melakukan observasi, ya. Wali kan udah lihat jalannya bagaimana ya kegiatan supervisi itu dari pra observasi, kemudian observasi di kelas, ya, melakukan catatan seperti yang kita lakukan, ya. Nanti ini akan kita ujikan ke dalam penilaian praktiknya yang sudah disiapkan, ya, praktik penilaiannya. Nanti kita cocok sama apa yang dilakukan kelas, kemudian penilaian. Setelah itu pasca observasi yang dilakukan, jadi itu dicobakan ke teman sejawatnya. Sama Iya, jangan lupa nanti divideokan juga ya kegiatannya. Jadi dari kegiatan yang kita lakukan ini apa yang menjadi umpat balik atau refleksi bagi Bu Ayu untuk kegiatan kita ini? Mungkin apa ya, saya itu harus ke depannya itu lebih apa ya, lebih matang lagi untuk mempersiapkan dan tidak tidak untuk tugas ini aja gitu sebagai guru penggerak, tapi untuk hari-hari saya ngajarnya insya Allah akan menerapkan ini gitu. Ya, dan jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan bukan hanya untuk pengamatan bersama pembelajar hari ini, ya. Berarti untuk pembelajaran berikutnya kita harus pembelajaran pihak pada murid, ya, berdiferensiasi, kemudian ber-KSE, ya. Oke, berarti kegiatan kita untuk pendampingan ini sudah selesai. Ibu Ayu juga sudah bisa menyimpulkan apa yang dilakukan. Terima kasih ya Bu Ayu atas Sama-sama Bunda. Iya, atas kerjasamanya. Semoga kita sehat selalu, ya, walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.